Oknum penyidik Polresta Cirebon diduga protap tidak sesuai hingga telah intimidasi terhadap saksi pelapor. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sebut saja Tarlan dan Carsum, mereka adalah warga Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon selaku pelapor, B. 120/11 RES, pukul 1/11/2022, Satreskrim, terkait adanya dugaan pemalsuan dokumen akta jual beli AJB tanah atas nama, sawat dan kasjem orang tua pelapor Karsoret, yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil dan menjabat kasih pemerintahan di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon bernama Watim, pelapor Tarlan dan Karso yang didampingi pengacaranya Muhammad Yaser Arafat SH, beserta rekan, Senin 22 Februari tahun 2022 siang, dirinya mendatangi dan melaporkan ke Propam Polresta Cirebon. Guna meminta perlindungan hukum untuk mendapatkan keadilan secara pasti, Yaser Arafat dan rekan beserta kliennya mendatangi Propam Polresta Cirebon karena menurutnya keterangan saksi pelapor seolah-olah tidak bebas dan diduga diarahkan oleh oknum penyidik agar memberikan keterangan yang sesuai dengan saksi terlapor oleh pihak penyidik. Menurut Yaser ada dugaan ketidakbebasan terhadap saksi pelapor dalam memberikan keterangan sebagai saksi tutur Yaser. Pasalnya saya selaku pengacara, ia merasa keberatan atas proses yang dilakukan oknum penyidik Polresta Cirebon, karena kliennya merasa tertekan dalam memberikan keterangan serta seolah-olah diarahkan keterangannya harus sama dengan saksi terlapor. Masih menurut Yaser Arafat, dugaan pemalsuan dokumen itu tidak hanya terbatas tanda tangan, dan penyidik dalam melakukan penyidikan itu harus berdasarkan fakta formil yang berkaitan dengan tanda tangan surat kuasa dalam bentuk ada kertas ada tulisan, dan fakta material menurutnya tidak harus ada tanda tangan surat kuasa langsung yang bersangkutan menyatakan kuasanya. Sebagai perwujudan pengayoman perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat, ia berharap pihak Propam Polresta Cirebon bisa menindaklanjutinya dan meminta kepada Kapolresta Cirebon untuk menindak tegas oknum penyidiknya serta memberikan sanksi kepada oknum tersebut. Lanjut, Yaser Arafat, dalam tindak pidana pemalsuan surat dan atau dokumen itu tidak hanya sebatas pada adanya dugaan tanda tangan saja yang dipalsukan, melainkan meliputi isi keterangan surat yang tidak sesuai dengan fakta materialnya, juga dapat dikategorikan sebagai pidana adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau dokumen, dan adanya alibi penyidik yang menyatakan bahwa kenapa penyidik tidak memperbolehkan pengacara mendampingi karena tidak menunjukkan surat kuasa, menurut Yaser adalah alibi yang tidak mendasar. Menurut Yaser dari awal, korban dan Yaser, sebelum membuat pengaduan telah menghadap dan koordinasi dengan penyidik dan pernah menunjukkan surat kuasa kepada penyidik, namun memang belum sempat penyidik dikasih salinannya, dan yang kedua menurut Yaser, penyidik ini dianggap Yaser diduga tidak memahami betul proses penyelidikan dan penyidikan dan diduga tidak bisa membedakan apa fakta peristiwa yang harus diungkap dalam proses pidana pemalsuan surat. Apalagi sampai bisa memahami fakta formil dan fakta material. Yaser menambahkan dalam sebuah isi surat baik itu surat kuasa terdapat dua fakta kejadian, yaitu fakta kejadian formil dan fakta kejadian material, di mana fakta formil ditunjukkan dengan adanya kertas yang berisikan tulisan dan catatan yang terdapat dalam surat, dan fakta materialnya bahwa pemberi kuasa mengakui bahwa kami adalah kuasanya, itu adalah syah secara hukum, karena pada saat itu surat kuasa ada di mobil sehingga tidak sempat bisa ditunjukkan, namun dalam fakta material klien di depan penyidik mengakui kami sebagai kuasa hukumnya. Logikanya jika penyidik menganggap kita bukan kuasanya, untuk apa penyidik mau koordinasi dengan kita sebelum laporan, bahkan saya masih simpan bukti chattingan-chattingan dengan penyidik, sehingga alasan tersebut menurut Yaser tidak masuk akal, tutup Yaser Arafat. Namun sampai berita ini dimuat dari pihak penyidik Polresta Cirebon belum dapat dikonfirmasi. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter, Global Expos TV, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Ratoni Anton, mengabarkan. Keaslian kepada tanda tangan, tapi berikut keterangan dalam akta
pelajari itu yang namanya akta. Akta itu bukan hanya kaitan dengan tanda tangan pemalsuannya. Ya, dugaannya pemalsuan tanda tangan, bukan hanya itu. Tapi termasuk keterangan yang tercantum dalam akta. Misalkan, camat mengatakan pernah menghadap kami 2 orang, penjual dan pembeli. Faktanya apa? Ternyata dugaannya tidak. Ya, yang kedua, kaitan dengan surat kuasa. Surat kuasa tadi sudah jelas. Dia tidak pernah merasa menandatangani. Kalau memang dia mau mengatakan itu, ya bebas-bebas saja di depan penyidikan. Kan begitu. Tidak boleh diduga mengarahkan saksinya ini. Rekan saya, klien tadi diarahkan harus ini keterangan saksinya begini, Bapak ini masalah hukum begini-begini. Ya kan? Apakah itu tidak termasuk dugaan mengintimidasi daripada saksi? Ya, saya keberatan sebagai kuasa hukum atas proses penyidikan di Polres Sumber yang ditangani unit Harda. Yang kedua, yang ketiga, undangan dikasihkan ke saya untuk membagikan kepada para terlapor sesuai protap masalah perkapenda itu, seperti itu penyidikan. Dari penyidik ya kan, Dari surat penyidik, undangan itu diserahkan sama selaku kuasa hukum Pak ya? Suruh mengasihkan kepada yang bersangkutan. Kalau mau berjujur-jujuran ya sudah lurus aturan. Sekarang gini kan, itu dengan alasan bahwa saksi kan nggak bisa baca nih. Ya harusnya kenapa kan dibacakan. ketika mereka mau dibacakan selalu oleh kuasa hukum, kok penyidik itu melarang? Alasannya itu apa? ada apa? Kan gitu. Itu yang jadi masalah. Kenapa kok nggak boleh dibacakan? Kan begitu. Ya. Oke. Itu yang jadi kita dapat banyak pertanyaan itu. Ini permasalahannya Terima kasih. masalah tanah. Masalah tanah Di kaitan mana Pak? Di daerah mana Pak? di daerah fakta mobil penunjang daripada fakta material. Ini yang kita permasalahkan adalah pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen itu tidak hanya terkait masalah tanda tangan saja, tapi berikut isi keterangan dalam dokumen. Benar nggak mereka datang ke kecamatan? Benar nggak mereka tanda tangan? Kan begitu. Jadi bukan hanya masalah tanda tangan gitu loh. Ya, saya keberatan sekali nih terkait dengan pemeriksaan penyidiknya sekarang ini. Nah itu yang kita sesalkan, kalau kejadian seperti itu biarkan mereka keterangannya bebas untuk